Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Mbak yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi meskipun secara daring di mata kuliah Ekonomi Mikro. Hari ini merupakan pertemuan kedua setelah kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang RPS, kemudian tugas dan lain sebagainya. Hari ini yang akan saya sampaikan berkaitan dengan 10 prinsip di dalam ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yang berarti seseorang yang mengatur rumah tangga, ya. Jadi terdiri dari oikos dan nomos. Oikos itu adalah rumah tangga, sedangkan nomos adalah peraturan. Jadi kalau digabungkan, ekonomi itu adalah peraturan yang di dalamnya mengatur urusan rumah tangga. Memang pada dasarnya pada waktu itu, zaman dahulu itu ekonomi hanya berkutat di masalah keluarga saja. Nah, kemudian sekarang sudah berkembang sampai dengan kita mengenal yang namanya ekonomi mikro, yang lingkupnya rumah tangga dan perusahaan, dan juga ada yang ekonomi makro, yang lingkupnya lebih luas, yaitu adalah skala suatu negara ataupun nasional. Baik, kita masuk ke dalam 10 prinsip ekonomi. Suatu rumah tangga dan suatu sistem ekonomi sama-sama harus memutuskan siapa yang harus bekerja, barang apa dan berapa banyak yang harus diproduksi, sumber daya apa yang harus digunakan di dalam produksi, dan pada harga berapa barang harus dijual. Nah, itu merupakan pertanyaan yang umum apabila di dalam mengatur sebuah rumah tangga atau di dalam sebuah ekonomi. Siapa yang harus bekerja, ya kan? Kemudian barang apa dan berapa banyak yang harus diproduksi, ya, sumber daya apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga masyarakat dan sumber daya itu terbatas. Oleh karena itu diperlukan manajemen bagi sumber daya masyarakat karena jumlahnya yang terbatas. Nah, ilmu ekonomi itu muncul karena ada yang tadi, alat pemenuh kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Sehingga kita harus memanajemen gitu. Nah, terbatas dalam artian sumber daya yang ada jumlahnya sedikit, sehingga tidak banyak digunakan untuk memproduksi barang dan jasa sebanyak yang dibutuhkan. Jadi, dengan kata lain bahwa alat pemuas kebutuhannya itu jumlahnya terbatas, sehingga kita harus memanagenya. Memanagenya dengan apa? Ya dengan ekonomi tadi. Oke, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memanage sumber daya yang terbatas. Sehingga kenapa kok kita harus di manage ekonominya? Karena untuk mengatasi yang namanya kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity itu merupakan masalah utama yang ada di dalam sebuah ekonomi. Sehingga kita perlu memanage ekonomi itu. Supaya sumber daya yang kita miliki, yang kita rasakan saat ini juga dirasakan untuk generasi yang akan datang, seperti itu. Nah, bagaimana manusia mengambil keputusan? Yang pertama, bahwa manusia itu menghadapi trade-off. Ada bagaimana manusia menghadapi keputusan? Yang pertama, manusia itu menghadapi trade-off. Jadi, ada keputusan yang mana dia itu harus mengorbankan salah satu pihak. Misalkan ada dua keputusan nih, ya. Manusia akan memproduksi, katakanlah, bahan pokok atau memproduksi senjata. Nah, antara dua pilihan tersebut, manusia dihadapkan pada sebuah pilihan. Mana yang akan diproduksi? Apakah lebih banyak ke bahan pokok, artinya senjatanya berkurang, atau sebaliknya,
lebih banyak memproduksi senjata sehingga bahan pokoknya mengalami penurunan. Jadi dua pilihan itulah yang pasti dan harus diambil oleh seorang manusia. Nah, yang kedua, ongkos dari sesuatu adalah semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Apakah kita akan memproduksi, katakanlah, senjata dengan ongkos yang lebih banyak dibandingkan kita memproduksi bahan pokok? Nah, itu juga harus kita pikirkan. Maka dari itu, di dalam sebuah ekonomi itu harus ada yang namanya keunggulan komparatif. Keunggulan yang dia itu rasakan itu dia lebih baik memproduksi A daripada memproduksi B, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang rasional berpikir secara marginal, berpikir secara luas. Dan yang keempat adalah manusia merespon adanya insentif. Oke, nanti kita bahas. Kemudian bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain? Ada perdagangan menguntungkan semua pihak, pasar adalah cara yang baik untuk mengorganisir. 7, ya, pemerintah kadangkala dapat memperbaiki output ekonomi. Kemudian nomor 8, standar hidup tergantung dari produksi suatu negara. Nomor 9, harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Dan yang nomor 10 adalah dalam jangka pendek, masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran. Oke, ada 10 prinsip ekonomi yang akan kita bahas satu persatu. Oke, prinsip yang pertama bahwa manusia itu menghadapi trade-off. Ada pepatah yang mengatakan bahwa there is no such thing as a freelance. Artinya bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, ya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Artinya ketika kita ingin makan harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan yang kita keluarkan dalam bentuk apa? Misalkan waktu, ya kan? Kita harus menyempatkan waktu untuk makan. Kemudian apa? Biaya. Kita harus membayar apa yang kita makan. Sehingga dikatakan bahwa manusia itu menghadapi trade-off. Kita harus memilih mengorbankan sesuatu hal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. There is no such thing as a freelance. Untuk memperoleh sesuatu harus mengorbankan sesuatu yang lainnya. Ya, tadi ya, apakah kita akan memilih senjata atau makanan, makanan atau pakaian, waktu bersantai atau kerja, efisiensi atau pemerataan. Jadi, apakah kita akan memproduksi senjata atau memproduksi makanan itu juga pilihan. Apakah kita uang yang kita miliki mau digunakan untuk membeli semuanya untuk makanan atau pakaian, itu juga pilihan. Kemudian waktu bersantai dan kerja, leisure time dan work time. Kita juga punya pilihan. Kalau kita menghabiskan banyak waktu dalam sehari itu untuk bersantai, maka otomatis kita nggak dapat money, kita nggak dapat uang. Sebaliknya, apabila kita gunakan untuk kerja terus, kita nggak dapat waktu bersantai, gitu ya. Dan juga efisiensi dan pemerataan. Jadi, apakah suatu negara itu akan melihat efisiensi saja atau pemerataan pembangunan? Kalau misalkan pemerintah itu melihat efisiensi saja, ya pemerintah cukup membangun Pulau Jawa saja. Akan tetapi, Indonesia itu kan luas, nggak cuma Pulau Jawa saja. Sehingga pemerintah juga dihadapkan pada pilihan yang kedua, yaitu adalah pemerataan. Begitu ya. Itu prinsip yang pertama. Jadi pengambilan keputusan membutuhkan trade-off antara satu tujuan dengan tujuan yang lain. Oke, ini efisiensi, ini pemerataan. Berarti bahwa masyarakat memperoleh hasil yang paling banyak atau paling baik dari semua sumber daya yang terbatas. Oke, berkaitan dengan ukuran kue, semakin besar, semakin efisien. Nah, ini maksudnya adalah apabila kue pembangunan kita asumsikan sebagai kue yang bulat. Oke, saya gambarkan sebentar.
apabila ini merupakan kue pembangunan. Nah, kue pembangunan ini apabila hanya dinikmati oleh segelintir orang saja yang ada di sini, maka itu namanya tidak merata. Artinya pembangunan itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Nah, semakin besar yang menerima manfaat berarti ada kue pembangunan yang dapat tersalurkan sehingga semua orang itu dapat menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, pemerataan berarti bahwa keuntungan dari sumber daya tersebut dapat disebarkan secara merata untuk seluruh anggota masyarakat sehingga yang menikmati kue pembangunan ini bukan hanya segelintir orang saja akan tapi banyak orang, seluruh masyarakat kayak gitu. Ini merupakan trade off juga antara efisiensi atau pemerataan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah ongkos dari sesuatu adalah semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Keputusan membutuhkan perbandingan antara biaya dan keuntungan dari berbagai alternatif. Nah, sebagai halnya, contohnya adalah apakah kita menentukan untuk kuliah atau bekerja. Kalau kuliah berarti kita mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Berbeda ketika kita bekerja. Kita mengorbankan waktu, ya, biaya, waktu iya, kemudian tenaga iya, tapi biaya iya nggak? Kalau kuliah, kita mengeluarkan uang. Kalau kerja, kita mendapatkan uang. Begitu kan? Nah, itu adalah prinsip yang kedua. Jadi kita semua itu ada pengorbanan. Pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu membutuhkan perbandingan antara biaya dan keuntungan dari berbagai alternatif. Belajar atau nonton bioskop, ikut kuliah atau tidur di kos, ya kan? Ikut kuliah atau push rank Mobile Legend itu juga perbandingan antara biaya dan keuntungan dari beberapa alternatif kayak gitu. Nah, sehingga di dalam prinsip yang kedua ini muncul konsep yang namanya opportunity cost. Seluruh biaya terukur maupun tidak terukur untuk mendapatkan sesuatu. Oke, ini contoh yang dapat kita lihat bahwa Kobe Bryant memilih untuk tidak kuliah setelah lulus SMA. Dia mengorbankan masanya untuk kuliah dan langsung menjadi pemain profesional di mana dia memperoleh gaji jutaan dolar gitu. Jadi kita harus mengorbankan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah manusia yang rasional berpikir secara marginal. Perubahan secara marginal adalah sedikit penambahan atau penyesuaian pada suatu perencanaan kegiatan yang ada. Manusia membuat keputusan dengan membandingkan biaya atau kerugian dan keuntungan secara marginal. Keuntungan secara marginal itu keuntungan secara luas kayak gitu. Contohnya tadi, kita milih kuliah atau bekerja. Kalau kita memilih kuliah, maka kita harus mengorbankan waktunya untuk kuliah, katakanlah 4 tahun, kemudian mengorbankan biaya. Beda ketika kita langsung bekerja. Kita nggak mengorbankan waktu tuh. Kita langsung bekerja, mendapatkan uang, dan ya waktunya itu buat bekerja. Nah, keputusan kita misalkan untuk kuliah terlebih dahulu. Artinya kita mengorbankan waktu 4 tahun, kemudian untuk kuliah, dan harapannya adalah ketika nanti kita kuliah, kemudian lulus, kemudian kita bekerja, itu pendapatannya lebih besar daripada orang yang memutuskan tadi untuk bekerja secara langsung. Nah, biaya-biaya yang seperti itu juga harus kita pikirkan secara marginal. Kayak gitu. Jangan dipikir langsung bahwa, oh ternyata enak
nggak kuliah langsung bekerja saja gitu. Jangan seperti itu. Tapi kita berpikir bahwa ketika kita nanti kuliah, tentu kemampuan yang kita miliki berbeda dengan orang lain, ya kan? Nah, sehingga kita butuh yang namanya mengenyam pendidikan untuk kuliah tadi, supaya apa? Kita mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Oke, kemudian yang keempat, prinsip yang keempat bahwa manusia itu merespon adanya insentif. Perubahan marginal pada biaya atau keuntungan memotivasi manusia untuk merespon perubahan tersebut. Keputusan untuk memilih satu alternatif dari yang lainnya terjadi ketika keuntungan marginal dari alternatif tersebut melebihi biaya marginalnya. Contoh ini, keputusan antara kuliah dan bekerja. Kalau memang bekerja, ya setelah katakanlah setelah lulus SMA atau setelah lulus SMK kayak gitu, kalian memutuskan untuk bekerja. Dan ternyata pekerjaan yang kalian tekuni itu ternyata adalah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh orang lain. Dalam artian bahwa pekerjaan itu secara salary, secara gaji itu sudah masuk, gajinya tinggi, kemudian nyaman, lingkungannya nyaman, enak lah. Artinya berkaitan dengan gaji itu aman. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hal yang demikian itu, bahwa adanya insentif yang tadi itu juga masuk di dalam perhitungan kita. Belum tentu ketika kita kuliah, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian jalankan hari ini. Misalkan yang tadi yang gajinya gede. Nah, sehingga tidak menjadi kesalahan apabila kalian memutuskan untuk bekerja dengan tanda kutip, dengan catatan bahwa pekerjaan yang kalian jalankan itu adalah pekerjaan yang memang memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan kalian ketika kuliah. Keputusan untuk memilih satu alternatif dari yang lainnya terjadi ketika keuntungan marginal dari alternatif tersebut melebihi biaya marginalnya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa apabila kalian bekerja, keuntungan dari bekerja itu lebih tinggi daripada kalian ketika kuliah. Biaya-biaya yang kalian keluarkan itu lebih bagus kayak gitu. Keuntungan marginalnya, sorry, bukan biayanya. Oke, kemudian prinsip yang kelima. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Manusia mendapatkan keuntungan dengan melakukan perdagangan di antara mereka. Kompetisi menghasilkan keuntungan pada perdagangan. Perdagangan menyebabkan manusia untuk melakukan spesialisasi pada hal yang baik yang dapat mereka lakukan. Nah, ketika kita berdagang, ya, kita kan memproduksi barang A, katakanlah. Barang A, orang lain memproduksi barang B. Nah, ketika kita melakukan sebuah perdagangan, artinya bisa saja dalam bentuk jual beli kayak gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan keuntungan dan orang lain juga mendapatkan keuntungan karena telah memiliki barang yang kita produksi. Contoh, saya menjualkan telur. Kemudian dibelilah oleh si A. Si A pada waktu itu dia butuh banget yang namanya telur. Artinya bahwa saya mendapatkan keuntungan dari penjualan telur. Si A tadi dia juga mendapatkan keuntungan karena telah memiliki telur. Guna untuk apa? Untuk mengatasi kepenginnya tadi. Pengen banget punya telur, pengen banget makan telur gitu. Nah, perdagangan menyebabkan manusia untuk melakukan spesialisasi pada hal yang baik yang dapat mereka lakukan. Jadi, kita juga harus yang namanya spesialisasi. Jangan sampai, misalkan tadi saya udah jualan telur. Nah, kemudian lihat orang lain tuh. Ternyata dia itu sukses dengan jualan, katakanlah, beras kayak itulah. Katakanlah beras. Nah, manusia itu harus punya spesialisasi. Kita nggak bisa hebat di segala bidang. Kita harus punya spesialisasi kita, yang mana spesialisasi kita itu ialah yang kita unggulkan. Gitu. Apabila kita lebih banyak mendapatkan keuntungan dari jualan telur, ya kita fokus di situ. Jualan beras biarkan urusan orang lain. Jadi kita bisa ambil beras dari mereka saja.
mereka ambil beras, ambil telur dari kita kayak gitu. Jadi harus ada spesialisasi. Prinsip yang keenam, pasar adalah cara yang baik untuk mengorganisir kegiatan ekonomi. Suatu ekonomi pasar adalah ekonomi yang mengalokasikan sumber daya melalui keputusan desentralisasi dari beberapa perusahaan dan jumlah dan rumah tangga sebagai hasil interaksi mereka pada pasar dan pasar barang dan jasa. Jadi pasar itu adalah cara yang baik untuk mengorganisir kegiatan ekonomi. Karena apa? Di dalam ekonomi pasar, rumah tangga itu memutuskan harus membeli apa dan bekerja pada siapa. Perusahaan memutuskan juga siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan diproduksi. Sehingga itulah yang dapat mengorganisir kegiatan ekonomi di dalam bisa rumah tangga, daerah, nasional kayak gitu. Observasi dari Adam Smith, rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar seolah-olah mereka diatur oleh invisible hand. Rumah tangga dan perusahaan memutuskan apa yang harus dibeli dan dijual berdasarkan harganya. Biaya sosial dari tindakan mereka sudah termasuk di dalam harga. Konsekuensinya, harga mengarahkan pengambilan keputusan untuk memperoleh hasil yang cenderung memaksimumkan kesejahteraan sosial. Jadi di prinsip yang keenam ini bahwa pasar cara yang baik untuk mengorganisir kegiatan ekonomi itu karena di dalam pasar ya kekuatan harga itu ditentukan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Sehingga dikatakan oleh Adam Smith bahwa seolah-olah mereka itu rumah tangga dan perusahaan diatur oleh invisible hand, tangan tak kentara. Dia yang mengatur, oh misalkan barang A, harganya sekian. Diaturnya dari mana? Dari kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika jumlah yang ada di pasar itu banyak, maka harganya turun. Ketika jumlahnya itu sedikit atau langka kayak gitu, harga akan naik kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan invisible hand. Nah, kemudian biaya sosial dari tindakan mereka sudah termasuk di dalam harga. Jadi kita nggak bisa menjualkan barang itu, katakanlah kita kulakan nih, kita jualan, kulaan, kemudian kita menjual barang kan, menjual barang itu tidak pakai keuntungan itu nggak bisa, karena ada biaya sosial di dalamnya. Kita ke sana ambil barang, bensinnya berapa, waktunya yang kita keluarkan seperti apa kayak gitu. Itulah biaya sosial. Jadi harus dihitung juga di dalam penentuan sebuah harga. Nah, konsekuensinya harga mengarahkan pengambilan keputusan untuk memperoleh hasil atau kesejahteraan sosial. Bahwa harga ya memikirkan orang lain, apakah mereka itu mampu untuk membeli barang di kita dengan harga yang demikian tadi gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya prinsip yang ketujuh. Kalau yang tadi bahwa prinsip yang keenam itu dia invisible hand. Jadi pemerintah itu nggak ikut campur. Nah, prinsip yang ketujuh, pemerintah kadangkala dapat memperbaiki output ekonomi. Ketika terjadi kegagalan ekonomi, yaitu adalah pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien, ketika pasar mengalami kegagalan, pemerintah dapat ikut campur untuk mencapai efisiensi dan pemerataan. Ketika ekonomi dikendalikan oleh mekanisme pasar, kekuatan permintaan penawaran, nah artinya kan liberal loh, campur tangan pemerintah nggak ada. Nah dampaknya itu apa? Jadi dampaknya orang yang dia itu punya modal, dia akan menguasai pasar tersebut. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, pemerintah wajib hadir di dalam ekonomi. Jadi, pemerintah itu memperbaiki output ekonomi tadi. Karena ada kegagalan di situ. Karena nggak ada yang nggak efisien di situ. Nah, pemerintah hadir untuk pemerataan. Contohnya apa? Pemerintah bisa memperlakukan pajak, ya kan? Pajak itu dikenakan oleh kepada orang-orang yang dia itu punya pendapatan, ya kan? Nah, pajak
Pajak diambil kemudian dialokasikan lagi kepada siapa? Kepada seseorang yang dia itu memerlukan bantuan dari pemerintah seperti hanya bantuan sosial dan lain sebagainya. Oke, kemudian kegagalan pasar disebabkan oleh adanya yang pertama eksternalitas. Jadi suatu akibat atau efek dari tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang atau pihak lain. Eksternalitas itu ada dua macam, eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nah, ketika terjadi kegagalan, ya kegagalan pasar itu biasanya disebabkan oleh eksternalitas yang negatif. Contoh dari eksternalitas yang negatif adalah misalkan gini, ada perusahaan, dia mendirikan perusahaannya di daerah padat penduduk. Nah, ternyata perusahaan tersebut menghasilkan limbah. Limbah itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, itulah yang namanya eksternalitas. Jadi, bangun, ada perusahaan yang bermanfaat buruk. Itu eksternalitas negatif, manfaat buruk kepada orang lain yang di sekitar, kayak gitu. Kemudian kegagalan pasar juga disebabkan oleh kekuatan pasar. Kemampuan dari seseorang atau satu perusahaan atau untuk mempengaruhi harga pasar. Biasanya ini juga berkaitan dengan monopoli. Ketika suatu pasar sudah dimonopoli, maka pengendali harga, penentu harga, ya dia yang punya kekuasaan di situ saja. Gitu. Prinsip yang kedelapan, standar hidup tergantung dari produksi suatu negara. Standar hidup dapat diukur dari beberapa cara. Yang pertama, dengan membandingkan pendapatan pribadi, kemudian dengan membandingkan total nilai pasar dan produksi suatu negara. Ini berkaitan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan per kapita itu meningkat, maka standar hidup seseorang juga akan mengalami peningkatan. Hampir semua keragaman standar hidup dapat dijelaskan oleh perbedaan produktivitas antar negara. Produktivitas itu adalah jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi per jam dari waktu kerja buruh atau pekerja. Oke, kemudian yang selanjutnya prinsip yang ke-9, harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Nah, ini penting nih. Kalau dulu kalian pernah berpikir bahwa Indonesia itu banyak hutangnya, kemudian cara untuk melunasi hutang kita mencetak uang baru sebanyak-banyaknya, kemudian digunakan untuk melunasi hutang, itu merupakan salah besar. Ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, maka nilai dari uang itu semakin turun. Artinya nggak laku lagi. Ketika nggak laku, uang itu nggak laku, maka terjadi inflasi. Harga itu sangat tinggi kayak gitu. Nah, negara mana yang pernah mencetak uang untuk melunasi hutangnya? Contohnya adalah Zimbabwe. Di pemerintahan di sana gagal tuh. Karena apa? Karena pemerintahannya yang dia itu terlalu banyak mencetak uang. Dia pikir bahwa melunasi hutang itu dengan cara mencetak uang itu adalah efisien, tapi ternyata salah besar. Karena bukan perkara hutangnya saja yang bergerak, tapi ada variabel-variabel lain. Harga komoditas, kemudian makanan dan lain sebagainya juga ikut bergerak. Nah, sehingga hal itu tidak disarankan. Salah satu penyebabnya adalah penambahan jumlah uang nih. Jadi ketika menambah jumlah uang itu akan menyebabkan nilai uang akan jatuh. Yang ke-10, prinsip yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran. Kurva Philip menggambarkan trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran. Apabila inflasinya turun, tingkat penganggurannya naik. Ya. Akan tetapi trade-off tersebut berlaku untuk jangka pendek. Nah, jadi misalkan kalau harga-harga pada turun, ya kan, inflasinya turun, tingkat penganggurannya itu akan naik kayak gitu. Kesimpulannya, ketika masing-masing individu membuat keputusan, mereka menghadapi trade-off di antara banyak alternatif tujuan. Jadi kita memang harus memilih ya, trade-off ya. Kemudian biaya suatu tindakan diukur berdasarkan kesempatan yang terbuang
akibat tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir, manusia yang rasional mengambil keputusan dengan membandingkan keuntungan dan kerugian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan 10 prinsip ekonomi yang wajib kalian ketahui. Terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.